Nicolas Anelka. What was Nicolas like? I was inspired by Nicolas. He was very advanced. He played with all the players. The top players, yeah. Even in Paris at the time, he was like 16. Then he joined Arsenal. Then he went to Madrid. They won the Champions League, and look how they treated him. It's not like they were giving him the ball. He had to create the situations for himself. When he came to Arsenal, he was top scorer. Yeah, he was Henry before Henry was even on the scene. Exactly. What a player he was. Yeah, exactly. He was Henry before Henry. Yeah. So he was champion very early with like the best teams, you know. So he had this champion mentality, like I might be the youngest, but I will make the team win. Kisah perjalanan seorang atlet seringkali dipandang hanya dari prestasi. Namun bagi sosok yang dalam narasi ini kita telusuri, meski sesekali nama lain seperti Fernando Redondo melintas di benak sebagai pembanding keanggunan, inti dari perjalanan ini adalah milik Nicolas Anelka. Ia bukan sekedar pesepak bola. Ia adalah seorang pengembara yang jiwanya terperangkap di antara bakat luar biasa besar dan dunia yang tak pernah benar-benar mampu memahami kesunyiannya. Lahir di Le Chesnay, Perancis pada 14 Maret 1979, jalan hidupnya yang membentang melintasi 12 klub di berbagai benua bukan sekedar catatan perpindahan profesional. Itu adalah rangkaian perjalanan panjang seorang lelaki yang terus mencari ruang di mana identitasnya merasa aman, di mana ia tak lagi perlu bersembunyi dari dunia yang terlalu cepat menilai. Ia tumbuh di Trepes, sebuah pinggiran kota Paris yang keras, tanah yang membentuk banyak bakat besar generasi Perancis modern, namun juga medan yang menuntut ketabahan mental sejak usia dini. Di lingkungan inilah sifat pendiam, tertutup, dan mudah salah dibaca itu perlahan terbentuk. Bagi publik dan media, diam sering dianggap sinonim kesombongan. Tetapi di balik wajah yang jarang tersenyum itu, Anelka memikul beban tekanan publik dan ekspektasi yang tak masuk akal yang sudah menghampirinya sebelum ia cukup dewasa untuk memahami dunia yang tiba-tiba menatapnya. Perjalanan profesionalnya dimulai di Paris Saint-Germain. Namun, dunia betul-betul tersentak ketika ia melangkah ke London Utara dan bergabung dengan Arsenal pada Februari 1997. Di usia baru 17 tahun, Arsene Wenger merekrutnya dengan biaya yang terasa absurd jika dibandingkan potensi sang pemain, hanya 500.000 pound sterling. Belakangan, transfer ini dipuji sebagai salah satu investasi paling jitu dalam sejarah Liga Inggris. Kepindahannya bahkan sempat memicu kontroversi di Perancis karena dianggap merusak tradisi perlindungan bakat muda nasional. Namun bagi Anelka, perpindahan itu adalah pintu menuju kebebasan dan kesempatan untuk bernapas. Di Highbury, ia segera menunjukkan kilatan emas dalam bakatnya. Kecepatan yang nyaris supersonik, gerak tubuh yang ringan, serta ketenangan menakjubkan di depan gawang, sesuatu yang jarang dimiliki pemain seusianya. Ketika cedera panjang menimpa Ian Wright, Anelka mengambil alih panggung itu dengan ketegasan seorang veteran. Gol perdananya ke gawang Manchester United dalam kemenangan 3-2 pada November 1997 menjadi bab pertama sebuah era baru. Musim 1997-98 pun menjadi musim kejayaannya. Ia tampil sebagai elemen kunci dalam keberhasilan Arsenal meraih gelar ganda Premier League dan FA Cup, termasuk mencetak gol di final Piala FA melawan Newcastle United. Namun kemuliaan itu datang bersamaan dengan badai. Media Inggris mulai menyorot kepribadiannya yang dingin, memberi label Les Sulks, julukan yang akan menghantuinya sepanjang karir. Ia ditempatkan dalam keranjang Enfant Terrible, sepak bola Prancis, generasi pemain yang dinilai berbakat namun dianggap membangkang dan sulit dikendalikan. Musim 1998-99, ia tetap bersinar dengan 17 gol Liga dan penghargaan PFA Young Player of the Year. Tetapi di balik prestasi itu, ketidakbahagiaan Anelka di Inggris pelan-pelan mendidih hingga akhirnya meletup. Musim panas 1999 menjadi titik balik besar.
Ia bergerak ke Real Madrid dengan transfer 22,3 juta pounds, salah satu angka tertinggi untuk pemain muda saat itu. Namun, gemerlap ibu kota Spanyol ternyata bukan rumah, justru menjadi penjara yang membungkam jiwanya. Sejak hari pertama, ia merasa seperti orang asing di ruang ganti yang dikuasai figur senior Spanyol seperti Fernando Hierro dan Raúl González. Para pemain lokal memandangnya sebagai ancaman bagi posisi Fernando Morientes, sosok kesayangan klub dan publik. Perbedaan karakter itu pun meledak menjadi ketegangan terbuka. Anelka mengeluhkan dinginnya sambutan rekan setim yang bahkan tak merayakan gol bersamanya. Juga tak ada yang memperkenalkannya secara layak di ruang ganti. Hal kecil yang ternyata berarti besar bagi seorang remaja yang sedang mencari tempat berlabuh. Vicente Del Bosque, pelatih Real Madrid saat itu, menyebutnya sebagai pemain yang sulit ditangani, tidak karena kurang hormat, tetapi karena kompleksitas emosional yang tak banyak dipahami orang. Puncaknya terjadi pada Maret 2000 ketika ia menolak mengikuti latihan selama 3 hari sebagai bentuk protes terhadap perlakuan klub dan manajer. Madrid merespons dengan keras, ia diskors selama 45 hari tanpa gaji. Episode ini kembali mempertegas reputasi publik bahwa ia adalah pemain hebat yang tak bisa diatur, meski penyebab utamanya jauh lebih manusiawi daripada sekedar pembangkangan. Ironisnya, ketika segalanya tampak runtuh, Anelka justru memberikan momen paling krusial dalam musim Madrid. Setelah meminta maaf, ia kembali dan mencetak 2 gol penting di semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich. Gol yang mengantar Real Madrid menuju gelar ke-8 mereka. Namun, meski kontribusinya terbilang monumental, luka yang terlanjur tertanam tak lagi bisa disembuhkan. Ia meninggalkan Madrid setelah hanya 1 musim, menyisakan pertanyaan abadi. Apa jadinya jika bakat sehalus itu dipertemukan dengan lingkungan yang memberi kehangatan, bukan kecurigaan? Kepindahannya kembali ke Paris Saint-Germain pada tahun 2000 diharapkan menjadi babak restorasi, semacam lingkaran yang kembali menyatu. Paris adalah kota yang membesarkannya. Jalan-jalan yang pernah dilalui bocah pendiam dari Trepes ini seharusnya menjadi panggung di mana ia bisa merasakan ketenangan yang dulu hilang. Namun, hidup seringkali tak mau berjalan selurus harapan. Meski ia memulai periode keduanya di PSG dengan cukup produktif, relasinya dengan pelatih Luis Fernandes dengan cepat memburuk. Anelka merasa diposisikan tidak sesuai karakter aslinya. Ia mengkritik kebijakan taktis Fernandes yang dianggap terlalu defensif, terlalu kaku untuk memanfaatkan kecepatan dan insting vertikalnya. Di titik ini pola besar dalam karirnya mulai tampak jelas. Performa cemerlang di lapangan hampir selalu dibayangi ketegangan di balik layar, terutama dengan figur otoritas. Ketidakmampuannya berkompromi dengan struktur kepemimpinan klub bukan karena pembangkangan semata, tetapi karena ia merasa dikurung dalam sistem yang mencoba mendefinisikan ulang dirinya. PSG yang seharusnya menjadi pelabuhan akhir justru kembali menjadi persinggahan. Pertanda bahwa sang pengembara harus kembali berkelana. Maka tibalah masa peminjamannya ke Liverpool pada paruh kedua musim 2001-2002. Sebuah episode yang ironisnya menjadi salah satu periode paling damai dan produktif dalam hidupnya. Di bawah asuhan Gerard Houllier, ia akhirnya menemukan sistem yang memberi ruang pada kecerdasan geraknya dan menghargai kecepatan yang menjadi ciri khasnya. Di Anfield, Anelka tidak hanya tampil baik, ia terasa hidup. Ia segera mencuri hati publik Merseyside, membantu Liverpool mengamankan posisi kedua di Premier League sekaligus memastikan tiket ke Liga Champions. Steven Gerrard yang kala itu masih menjadi bintang muda pernah mengenang kehadiran Anelka sebagai sesuatu yang berbeda. Seorang pemain yang memiliki aura menenangkan, dingin namun elegan, serta sangat profesional di sesi latihan. Sebuah kesaksian yang jarang terdengar di balik reputasi publik yang selama ini melekat pada dirinya.
Namun takdir sekali lagi memberi tikungan yang tak terduga. Meskipun Anelka sangat ingin menetap secara permanen di Merseyside, Hollier justru memilih untuk tidak mengontraknya. Sang manajer lebih memilih mendatangkan El Hadji Diouf, penyerang asal Senegal yang bersinar di Piala Dunia. Keputusan yang di kemudian hari dianggap salah satu transfer paling kelam dalam sejarah Liverpool. Yang menarik, penolakan itu bukan soal performa. Di balik layar, Hollier sebenarnya menginginkan Anelka, tetapi ragu karena faktor finansial. Gaji Anelka dianggap terlalu tinggi, sementara Diouf yang datang dengan hype besar terlihat lebih ekonomis. Keputusan itu kemudian dikenal sebagai contoh klasik false economy. Penghematan yang justru harus dibayar mahal. Diouf gagal total, sementara Anelka terus berkembang di klub-klub lain. Kisah itu menjadi noda kecil, namun signifikan dalam sejarah Liverpool dan catatan panjang kehidupan Anelka, bahwa terkadang nasib digaris oleh pertimbangan angka, bukan oleh getaran di lapangan. Dan bagi seorang pengembara seperti dirinya, penolakan itu hanya menambah satu bab lagi dalam perjalanan yang tak pernah benar-benar menemukan rumah. Setelah melalui masa yang solid namun kerap terlupakan di Manchester City, serta petualangan singkat penuh warna di Turki bersama Fenerbahce, Nicolas Anelka akhirnya mendarat di sebuah tempat yang tampaknya tidak ditakdirkan untuk menjadi panggung bagi penyerang kelas dunia Bolton Wanderers. Tahun 2006 menjadi titik temu antara pengembara yang letih dengan klub yang berdiri di antara romantika tradisi Inggris Utara dan ambisi baru yang sedang tumbuh. Di bawah asuhan Sam Allardyce, manajer yang terkenal mampu menangani ego besar, bakat liar, dan pemain-pemain yang dianggap hilang arah, Anelka menemukan sesuatu yang selama bertahun-tahun melompat dari genggamannya, kedamaian. Allardyce memahami bahwa Anelka bukan pemain yang membutuhkan kontrol ketat, melainkan ruang untuk bernapas. Ia menciptakan lingkungan yang disiplin, terukur, namun hangat dan penuh kekeluargaan. Bagi seseorang yang sepanjang hidupnya bergumul dengan salah paham dan ekspektasi berlebihan, nuansa itu terasa seperti pulang. Di Reebok Stadium, Anelka bukan lagi lesuk. Julukan itu perlahan memudar, tergantikan senyum yang mulai lebih sering muncul, sesuatu yang bahkan wartawan Inggris catat sebagai anomali yang menyenangkan. Ia berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, menyapa pendukung, dan menjadi figur pemimpin secara tidak langsung di lapangan. Allardyce pun memberikan penilaian yang jujur dan lembut. Anelka adalah pemain yang malu-malu, bukan sombong. Pernyataan yang meruntuhkan narasi negatif yang selama bertahun-tahun melekat padanya. Di atas lapangan, bakatnya yang murni menemukan tempat untuk bersinar tanpa tekanan toksik. Kecepatannya, naluri penyelesaiannya, dan kecerdasannya dalam bergerak membantu Bolton bersaing di papan atas Premier League dan merasakan atmosfer kompetisi Eropa. Pencapaian yang bagi banyak orang terasa seperti dongeng modern bagi klub sekelas Bolton. Masa 18 bulan di Reebok Stadium menjadi bukti paling jelas bahwa ketika Anelka ditempatkan dalam lingkungan yang tepat dengan manajemen manusia yang empatik dan kepala dingin, ia bukan sekedar pemain bagus. Ia bisa menjadi aset paling berharga yang mengubah arah sebuah klub. Itu adalah fase rebirth, kelahiran kembali seorang jenius sepak bola yang selama karirnya lebih sering bertempur melawan persepsi daripada lawan di atas lapangan. Kembalinya Nicolas Anelka ke panggung elit terjadi saat Chelsea memboyongnya pada Januari 2008 dengan nilai 15 juta pound sterling. Sebuah langkah yang menegaskan bahwa dunia belum bosan mempercayai bakatnya. Di Stamford Bridge, ia membuktikan bahwa dirinya belum habis, bahwa kilau seorang pengembara bisa kembali bersinar ketika diberi panggung yang tepat. Bersama Chelsea, Anelka menulis beberapa bab paling gemilang dalam hidupnya.
Memenangkan sepatu emas Premier League pada musim 2008-2009 menjadi bagian integral dari skuad yang meraih gelar ganda atau double di bawah Carlo Ancelotti pada 2010, serta membentuk kemitraan mematikan dengan Didier Drogba, duet yang memadukan kekuatan fisik, kecerdasan pergerakan, dan intuisi predatorik yang jarang dipunyai dua striker sekaligus dalam satu era. Namun di balik kilau itu, Chelsea juga menyimpan luka yang paling dalam perjalanan batinnya. Final Liga Champions 2008 di Moskow menjadi malam yang tak pernah sepenuhnya pergi dari pikirannya. Anelka masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir babak tambahan, hampir tanpa waktu pemanasan. Dalam dingin yang menggigit dan tekanan yang meremukkan, ia diminta mengambil penalti ke-7, momen yang sering menentukan antara surga dan tragedi. Tendangannya ditepis Edwin van der Sar dan gelar yang sangat diidamkan Chelsea pun melayang ke tangan Manchester United. Setelah pertandingan, ia secara terbuka mengkritik manajer Avram Grant mengenai pemilihan penendang dan keputusan taktis di malam itu. Tetapi kritik itu tak mampu menjauhkan rasa bersalah yang menempel padanya. Anelka mengaku merasa seperti pengkhianat bagi rekan-rekannya. Beban emosional yang ia bawa jauh lebih lama daripada yang publik bayangkan. Meskipun di musim-musim selanjutnya, ia tetap tampil gemilang bagi klub. Sebagai pemain yang selalu haus akan pengalaman baru, ia tak takut menempuh jalan yang tidak lazim di fase akhir karirnya. Pada 2012, ia memilih hijrah ke Shanghai Shenhua menjadi bukan hanya sebagai pemain, tetapi juga asisten pelatih. Banyak orang menganggap berpindahnya ke Cina sebagai motivasi finansial, tetapi bagi Anelka sendiri, keputusan itu berakar pada ketertarikannya yang mendalam terhadap budaya Asia dan keinginannya merasakan ritme hidup yang jauh dari sorotan Eropa. Meski periode di Cina diwarnai gejolak manajemen dan ketidakpastian internal, ia tetap menyebutnya sebagai salah satu pengalaman paling menarik dalam hidupnya. Langkah berikutnya membawanya ke Juventus pada 2013. Meski hanya tampil 2 kali di Serie A, ia sempat mencicipi gelar juara, sebuah ironi kecil bahwa pemain yang dikenal tak pernah sepenuhnya betah justru terus mengoleksi trofi di lintas liga. Di fase ini, Anelka semakin jelas menjalani sepak bola bukan sebagai perlombaan statistik, melainkan sebagai medium penjelajahan dunia. Perjalanan jiwa yang tidak ingin diam pada satu budaya, satu iklim, atau satu ekspektasi. Namun titik terendah karir klubnya tiba tak lama kemudian di West Bromwich Albion pada akhir 2013. Setelah mencetak gol, ia merayakannya dengan gestur Quenelle, gerakan yang dipopulerkan komedian Perancis Dieudonné Mbala. Di mata sebagian besar publik Perancis, gestur itu dianggap sebagai simbol antisemit tersembunyi. Anelka bersikeras bahwa itu bukan pesan kebencian, melainkan dedikasi untuk temannya dan simbol anti-establishment. Bentuk kritik terhadap sistem, tetapi badai sudah terlanjur datang. FA menjatuhkan hukuman larangan bertanding 5 kali dan denda 80.000 pounds. West Brom kemudian memutuskan kontraknya setelah Anelka mengumumkan pengunduran diri melalui media sosial. Insiden ini menjadi pengingat tragis bahwa dalam dunia modern, terutama bagi figur publik, tindakan di lapangan hijau dapat terseret dalam pusaran politik, sejarah, dan interpretasi budaya yang seringkali berbeda jauh di luar kendali sang pemain. Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan menjadi panggung paling gelap dalam perjalanan Nicolas Anelka. Bukan karena performanya, melainkan karena badai yang meletus di balik pintu ruang ganti timnas Perancis. Di tengah performa Les Blues yang merosot tajam, terjadi perselisihan panas saat jeda pertandingan melawan Meksiko. Keesokan harinya, surat kabar L'Equipe menayangkan laporan besar di halaman depan, mengklaim bahwa Anelka telah menghina pelatih Raymond Domenech dan kata-kata kasar yang mengguncang publik Perancis. Anelka menolak tuduhan itu mentah-mentah. Ia menuntut L'Equipe atas pencemaran nama baik, menegaskan bahwa kutipan yang disebarkan telah dipelintir dan tidak mencerminkan situasi sebenarnya.
Namun narasi media terlanjur membesar. Federasi Sepak Bola Prancis bergerak cepat. Ia langsung diusir dari skuad, dipaksa pulang dari Afrika Selatan dalam salah satu momen paling dramatis sepanjang sejarah Piala Dunia. Pengusirannya memicu pemberontakan Knysna, momen ketika rekan-rekan setimnya menolak berlatih sebagai bentuk solidaritas. Bus tim tetap tertutup rapat, staf kebingungan, publik murka. Dalam satu hari, timnas Prancis berubah dari peserta Piala Dunia menjadi simbol kekacauan nasional. Peristiwa itu menjadi trauma kolektif, luka yang bertahan bertahun-tahun dalam memori sepak bola Prancis. Tidak berhenti sampai di situ, Anelka dijatuhi skorsing 18 pertandingan internasional, hukuman yang bagi sebagian orang terasa lebih sebagai pembalasan politik ketimbang disiplin olahraga. Reaksinya terkenal lugas, sebuah tawa mati, tawa tipis yang mencerminkan ironi dan kelelahan. Ia merasa sudah terlalu lama tidak cocok dengan atmosfer tim nasional Prancis, sebuah ruang yang menurutnya dipenuhi kepura-puraan, politik, dan tuntutan untuk menjadi sosok yang bukan dirinya. Bagi Anelka, hukuman itu hanyalah bukti akhir dari ketidakmampuan otoritas sepak bola Prancis untuk memahami siapa dirinya sebenarnya. Pemain yang jujur, blak-blakan, dan enggan bersandiwara. Ironisnya, di momen ketika ia ingin membela diri, dunia justru memilih mempercayai drama yang lebih besar daripada kebenaran yang ia coba sampaikan. Di balik reputasinya yang penuh badai dan kontroversi tak terlupakan, Nicolas Anelka adalah seorang lelaki yang mencari sunyi, menemukan iman pada usia 16 tahun, merawat prinsip kejujuran, dan menjadi mentor senyap dari Ban Leu. Hidupnya selalu bergerak di antara bakat besar dan dunia yang gagal membaca dirinya. Anelka misunderstood menjadi cermin terakhir perjalanan itu. Seorang penyerang jenius yang sering disalahpahami karena ia menolak berkompromi pada siapapun selain integritasnya sendiri. Pada akhirnya ia bukan lesuk atau anak bengal sepak bola Prancis, melainkan manusia yang hanya ingin dikenal apa adanya, dan mungkin justru disitulah kejujuran paling keras yang pernah ia tunjukkan.